Shalom saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran yang sangat penting dalam perjalanan iman kita, yakni tentang bagaimana cara memandang hidup dengan benar di tengah tantangan dan penderitaan. Renungan kita diambil dari Kejadian pasal 50 ayat 19 sampai ayat 20. Mari kita baca bersama. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar." Saudaraku, seringkali dalam hidup ini kita merasa kecewa dan bertanya-tanya, mengapa hal ini harus terjadi? Terutama ketika kita merasa sudah berusaha hidup setia kepada Tuhan, tetapi justru yang datang adalah kesusahan, pengkhianatan, dan rasa sakit. Apakah itu artinya Tuhan tidak melihat atau Tuhan tidak peduli? Yusuf adalah contoh luar biasa dari seseorang yang memiliki pandangan yang sempurna terhadap rencana Allah. Padahal, jika kita melihat perjalanan hidupnya, sangat mudah untuk merasa bahwa Yusuf seharusnya menjadi orang yang penuh kepahitan. Ia dikhianati oleh saudara-saudaranya sendiri, dijual sebagai budak, difitnah, dipenjara tanpa salah. Tapi yang luar biasa adalah ia tidak menyalahkan Tuhan. Yusuf tetap setia. Mengapa? Karena Yusuf menyadari satu hal yang penting, Allah tetap bekerja, bahkan melalui rencana jahat manusia sekalipun. Ayat 20 sangat kuat mengatakan, apa yang direncanakan jahat oleh manusia, Allah ubahkan menjadi kebaikan. Yusuf tidak membalas dendam, tidak menyimpan luka, dan tidak hidup dalam kepahitan. Justru dia berkata dengan rendah hati, "Akukah pengganti Allah?" Artinya, Yusuf tahu tempatnya. Tuhan adalah hakim yang adil dan rencananya jauh lebih besar daripada rasa sakit yang pernah dia alami. Apa itu pandangan yang sempurna? Pandangan yang sempurna bukan berarti kita harus pura-pura kuat, tapi itu berarti melihat segala hal dari sudut pandang Allah, bukan hanya dari pengalaman atau perasaan kita sendiri. Yusuf melihat lebih dari sekadar luka dan pengkhianatan. Ia melihat bahwa di balik semuanya, Tuhan sedang menyusun sesuatu yang lebih besar, yaitu menyelamatkan banyak orang. Ini bukan pandangan yang datang dalam sekejap. Itu terbentuk dari proses panjang, dari hati yang tetap melekat pada Tuhan dalam setiap musim hidup, dari ketaatan di tengah penderitaan, dari iman yang terus berpegang pada janjinya. Inilah yang saya sebut pandangan yang sempurna. Bukan sekadar berpikir positif, tetapi melihat setiap peristiwa dalam hidup dari sudut pandang Allah. Bagaimana kita memiliki pandangan yang sempurna seperti Yusuf? Yang pertama, percaya bahwa Allah tetap bekerja dalam segala sesuatu. Bahkan ketika kita tidak mengerti, tetaplah percaya bahwa Tuhan tidak pernah berhenti merancang kebaikan. Yusuf tidak tahu semua jawabannya sejak awal, tapi ia percaya dan tetap taat. Dan pada waktunya, rencana Tuhan dinyatakan dengan sempurna. Yang kedua, jangan menyimpulkan hidup dari satu musim. Jangan berkata, hidup saya gagal hanya karena kita sedang ada di lembah. Kita sedang berada dalam proses, dan Tuhan belum selesai dengan kita. Jangan menyerah di tengah cerita. Yang ketiga, jaga hati agar tidak pahit. Yusuf tidak membalas kejahatan dengan dendam. Ia memilih mengampuni. Hati yang bersih memungkinkan kita melihat rencana Allah dengan lebih jelas. Tapi hati yang penuh kepahitan akan membutakan kita. Yang keempat, bangun keintiman dengan Tuhan setiap hari. Pandangan yang benar lahir dari hubungan yang dekat. Orang yang akrab dengan firman dan doa akan lebih peka menangkap kehendak Tuhan meski situasi belum berubah. Yang kelima, ingat bahwa Tuhan punya tujuan yang jauh lebih besar. Rencana Tuhan untuk Yusuf bukan hanya
menyelamatkan dia sendiri, tetapi juga menyelamatkan seluruh keluarganya dan bahkan banyak bangsa. Seringkali penderitaan kita saat ini akan dipakai Tuhan untuk memberkati lebih banyak orang di masa depan. Saudaraku, apakah hari-hari ini engkau sedang mengalami musim yang sulit? Jangan buru-buru menyalahkan Tuhan. Jangan menyerah pada rasa kecewa. Mungkin engkau sedang ada di dalam proses seperti Yusuf. Tapi jika engkau tetap percaya dan setia, pada waktunya engkau akan melihat bahwa segala sesuatu tidak terjadi sia-sia. Mari kita belajar dari Yusuf untuk memiliki pandangan yang sempurna, bukan dengan kekuatan sendiri, tapi dengan iman yang terus melekat pada Tuhan. Tetaplah setia, tetap percaya, karena Allah tahu persis apa yang Ia lakukan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.